kami haturkan di RW 6 ini. Mungkin suasananya agak panas sedikit ya Bu ya. Panas ya Bu ya. Kalau panas itu rasanya kok membara gitu, tapi kalau panas itu kok semulingin ya Bu ya. Dia ngapunten karena inilah kondisinya di RW 6. Mungkin AC-nya masih belum ada Bu. Yang ada itu AC alam ya. AC lebar yang ada di kelurahan RW 6, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini menjadikan manfaat bagi kita semua dan keluarga kita semua, dan juga anak-anak kita semuanya menjadikan anak yang sehat dan hebat ya, dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Tentunya itu yang kita harapkan semuanya dengan binaan dari Ibu Bigel dan juga Ibu Bidan dan ibu-ibu KSH yang berjuang dengan keras, berjuang dengan semangat tanpa lelah, walaupun ya selama ini pekerjaannya semuanya ditangani ya, tapi tidak kenal lelah. Karena itu bajunya merah itu selalu menandakan semangat. Semangat ibu-ibu. Iya, terima kasih. Ya ibu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Dan semuanya nanti mungkin ada hidangan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKK RW 6 atas arahan dan pesannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Lurah Kandangan atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Buat buku, buat kedondong. Saya kenalan dong. Tadi RW soalnya bikin patung ya Bu ya. Jadi saya variannya kecil aja, udah itu aja. Nama saya adalah Ratna. Saya petugas gizi di Puskesmas Semenyini, Semenjak. Iya, grogi nih Bu. Bukan yang cuan, cantik dan semangatnya luar biasa. Saya bekerja semenjak tanggal 9 Januari kemarin, ditugaskan di Puskesmas Semenyini, dan kebetulan juga saya membina dari RW 6 ini ya Bu ya. Oke Bu, kita berdiri dulu ya supaya semuanya nggak capek ya. Duduk mungkin ya. Bu, berdiri dulu Bu. Kalau saya bilang kader KSH Kandangan, yes, 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 pasti bisa, gitu ya. Gak boleh di depan toh, ya di belakang juga harus. Ya. Iya, saya Neng. Pak Sofi di depan. Kalau semuanya gayanya harus kayak Mbak Sofi ya Bu ya. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Pasti. Soalnya malu sama merahnya nih. Merah kan semangat ya. Jadi harus semangatnya dikeluarkan siang ini meskipun sudah ngantuk, tetap semangat ya. Jangan tukaran di sini Bu. Nanti saya panggilkan Satpol PP ya Bu. Kader kesehatan. Yes. Ada kesehatan KSH Kandangan, ulang Kandangan ya. Ada kesehatan, ada KSH. Karena memang KSH-nya itu buat semuanya ya, bukan hanya untuk kesehatan deh. Ada.
jenengan beloknya ke kiri, gitu ya. Belok ke kanan. Tangannya gini ya Bu ya. Oke. Siap-siap. Belok ke kanan langsung pegang bahunya teman. Ya. Belok ke kanan langsung pegang bahu teman. Oke. Belok ke kiri. Nah, Bu Wiwi berarti ngantuk ya Bu ya. Nah, sepertinya Bu Wiwi ngantuk Bu Wiwi. Kalau belok kanan berarti kita ke kiri. Nah, kalau Bu Wiwi ngantuk diapain Bu? Yang belakang juga ikut ya. Disuruh nyanyi bukan. Mbak Wiwi kalau salah satu kali lagi nyanyi loh Mbak Wiwi. Kita nyanyi di depan bukan nyanyi. Iya, saya nggak bisa lihat tapi jujur kan sih kade kandangan ini. Jujur. Ini si ASW-nya sambil tiduran apa sambil jalan sih? Ya, oke, belok ke kiri. Ya. Ayo, dibuka baunya. Siapa yang nggak konsekuen tadi yang nggak jujur siapa? Jujur semua ya. Oh ya, nggak jujur. Ayo, tunjukin dulu. Balik ke kanan. Oh, kan? Oke, tangannya ditekuk-tekuk. Tangannya ditekuk-tekuk. Dan darahnya dingin ya Bu ya. Oke, yang tangan kanan. Oke, perhatian. Tangan yang kiri. Oh, ini banget loh. Oke, terima kasih. Kita duduk ya Bu ya. Udah oke ya. Maaf nih dikerjain sama saya orang baru di sini. Bu, saya di sini kan sebagai petugas gizinya nih. Saya mau menyampaikan ke ibu-ibu tugas saya itu apa aja sih di posyandu gitu ya Bu ya. Di sini saya itu sebagai pembina di posyandu. Di sini saya ada tim ya Bu Nur, Patria, gitu ya Bu ya, untuk membina kegiatan posyandu yang ada di wilayah Puskesmas Sememi. Dan yang kedua adalah pendataan balita semuanya yang ada di Puskesmas Sememi. Bunda semua di sini sudah pada hafal balitanya ada berapa? Boleh saya kenalan? Baik, saya absen dulu ya. Posyandu Melati 1, kadernya mana? Oke. Kadernya 2. Balitanya ada berapa, Bun? 71. Yang MBR ada berapa? Berapa? Gak ada? Balitanya 71, ada yang stunting tidak? Alhamdulillah, jos. Kayaknya kita masak soalnya bukan dirinya. Terus laki 2, di sini ada laki 2. Balitanya ada berapa, Bun? 32. Oh, sipil ya, Bun ya. Berarti nggak ada stunting ya di situ ya? Ada ya? Baik. Ajarin, Bun. Besok nggak apa-apa. Mungkin karena nanti kalau bisa di tahun 2024 sudah tidak ada stunting
balik lagi ya. Kalau ini 2023 karena kelanjutan yang kemarin, jadi kita harus mengobatinya ya Bu ya. Terus habis itu melatih 3. Oke, 1 orang, 2. Berapa balitanya? 50. Sipil ya? Satunya stunting. Oke. Melatih 4. Ya. Balitanya ada berapa Bunda? 42. Oh 52. Kadernya ada berapa? 7. Gampang ya? Bisa ya? Melatih 5. Oh sampingnya 1 ya Bunda? Melatih 5. 1, 2, 3, 4. Oh ya datang banyak nih. Berapa Bu jumlah balitanya? 60. Kadernya ada berapa? 60 dibagi 7. Berarti 1 kader pegang berapa balita itu? 35, 10-an bisa ya? Oke. Sampingnya ada? Gak ada ya? Alhamdulillah. Pelatih 6? Asik. Oke. Balitanya berapa Bu? 60. Kadernya? 6. Berarti 10-10 ya? Atasin ya? Sampingnya berapa? Alhamdulillah. Kelihatan dari auranya dong. Berarti 7. Dulu. Iya. Ada berapa hasil? Kadernya ada berapa sen? Oh 9, 50. Mengatasi banget berarti ya. Sampingnya ada berapa sen? Gak ada. Perasaan kelihatan. Oke, perhatikan ya Bu ya. Gak boleh ada lagi. Lagi 8. Masih. Yang minta karaoke yang ini. Apakah balitanya diajak nyanyi semua? 60. Kadernya 7. Makasih ya Bu. Ada samping? Alhamdulillah. Jos. Berarti 9. Oh jalan-jalan. Matahari 1. Matahari 2. Balitanya 60, kadernya 16. awas ada sampingnya nih. Oke. Bukil cake-nya berapa? Oh, kok iso? Ayo. Barunya karena baru tinggal di situ atau barunya gimana? Oh, baru pindah. Kakaknya mana Bu? Kakak Madura. Ini sudah selesai Bu. Bercanda. Dalam? Bercanda. Pak Vivi juga orang Madura kok Bu. Itu petugas di sini aku sih semua yang ngomong. Ya Bu ya. Langsung matahari 3. Oke. Balitanya berapa sih? 70. Kadernya ada? 9. Wih, bisa ya Bu ya. Balitanya berapa? Kadernya berapa? 9. Wih, sangatasi. Bidannya lo semua ngaku. Ini kan harus lebih semangat dong. Mari ketemu. Oh ya. Itu mending mau. Itu Jackson kan. Sedang malam 1. Sedang malam 1 kadernya 1 yang hadir 2. Balitanya berapa Bun? 54. 54 dulu ya. Ayo coba yang lain. 54 ya. Kadernya ada berapa? Kadernya Terus, ada sampingan ya? Sudah malam 2? Tuh 2, 3, 4. Terus, data semua nih. Kadernya, ada berapa kadernya? 5. Balitanya ada? Oh, atasin dong. Ya, ada sampingnya. Ibu hamil kek? Gak ada juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mawar
Balitanya ada berapa? 35. Kadernya? Oh, besok saya naik ke posyandunya ibu loh ya. Tak lihat buku nih, lengkap apa enggak ya. Awas ya kader wakil bagi bukunya rapi ya. Kadernya lu banyak, balita 35. Ada sampingnya buatan sumber pengaturannya itu harus ada sampingnya meninggal. Berapa kok sama begitu ya. Gunung Agung hadir. Gunung Galunggung ya. Gunung Galunggung berapa balita Gun? 57. Oh, 31. Kadernya ada berapa? Ada 7. Oh, metasin ya. Ada sampingnya benar. Ada. Oke, bundel keknya ada. Mbak Wiwi paling kek gitu. Kamu udah tahu ya? Oke. Remote juga ada posyandu tapi dia mandiri. Nah itu. Tapi saya juga kan ya. Makasih kan Bu, tapi makasih kan ya. Sampingnya berapa? Pinjani. Oh, ada. Arjuna. Ada. Berapa balitanya Bu? 25 kadernya cuma 3. Minggat dari kader. Oh, padahal balik ini kader langsung 5 itu. Bilis. Berapa balitanya Bu? Saya 20, kadernya 5. Sampingnya ada berapa Bu? Satu. Ya pindahan itu dari Tanjung Sari. Bromo. Ada 50 balita dan 6 kader. 10. Metasin ya, bisa ya. Sampingnya berapa Bu? Nggak ada. Kayaknya kader sini ngatasi semua deh. Lihat Bu Bidani kayak ini loh. Sama Mbak Kuti yang di Jos Jawa Timur kerjasama yang bagus ya Bu ya. Merbabu mana? Oh sudah. Oke, sudah ya. Kalau saya sebagai ibu yang memang tapi kami mandiri. Jadi mungkin tidak Ada di sini ya. Balitanya berapa Bu? ada 27, kadernya 13. Jos. Sampingnya ada juga? Nggak ada. Paling dicoba makan terus itu. Iya. Keren. Bu, saya kos jadi kenanga mana? Ada? Oke. Balitanya berapa? 70. Kadernya Bu? 11. Wah, makasih banget Pak. Ada sampingnya? Ada 1. Berapa? 1. Stuntingnya sakit atau Gampang sakit kecil. Soalnya ibunya juga kecil. bocil ya? Oke. Nanti kita sama
dulu. Lengan kanan apa kiri? Lengan yang jarang dibuat aktivitas, gitu ya. Jadi ada yang biasanya aktivitasnya tangan ke kiri, berarti yang diukur tangan kanan. Jos, kan dari Mbak Mimi nggak usah diomong ya. Aman kan? Sama saya nitip Bu, kalau di wilayahnya jenengan ada yang baru lahir, ibu yang baru lahir dan pulang ke rumah, minta tolong disampaikan ke Bu Wiwi atau ke saya ya. Insya Allah saya mau kunjungan karena untuk mendukung ASI eksklusif tadi. Oke? Nah, karena pencegahan stunting itu dimulai dari mana Bu? Stunting dimulai dari jatim, dari remaja putri, ya. Kenapa sekarang di SMP, di SMA semuanya remaja putri ada pemberian tablet tambah darah, ya? Karena itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi kecil dibutuhkan, tapi peranannya sangat besar. Jadi untuk ibu-ibu semua di sini yang mempunyai remaja putri, kalau waktu datang bulan, upayakan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Satu harinya satu, gitu ya. Waktu datang bulan, tapi satu hari satu kali aja. Sama jangan minum teh sama kopi. Gitu. Jadi kalau minumnya teh sama kopi, jangan percuma. Gitu. Kalau bisa minumnya pakai vitamin C atau Vichy, ya Bu ya, atau jus tomat atau jus jambu. Itu yang paling bagus. Dan biasanya diminumnya waktu malam hari. Biasanya anak-anak SMP SMA kalau datang bulan itu kan pusing, lemas gitu ya Bu ya. Kalau ibu-ibunya pas men apa pas tanggal tua Bu? Dan kalau bisa minum tablet tambah darahnya itu malam hari. Karena apa? Karena bisa bikin mual. Jadi kalau pas pagi hari adiknya diberikan tambah darah, nanti si anaknya ini mual, muntah-muntah gitu. Padahal kok kenapa? Jadi akhirnya dia tidak mau meminum kapsul tambah darahnya tadi, gitu ya. Terus ini juga ibu udah tahu ada program pemerintah tentang pemberian vitamin untuk jatim dari ibu hamil. Ya. Tahu? Vitamin apa namanya Bu? Laduni, MMS Laduni, multi mikrovitamin, ya Bu ya. Diberikan untuk jatim calon pengantin itu diminumkan 2 hari sekali. Jadi semua jatim yang datang ke puskesmas itu nanti akan diberikan Laduni. Laduni di sini sudah ada 15 vitamin. Laduni. Yes. Tadi lupa saya nggak bawa botolnya ya Bu ya. Jadi kalau di tempatnya Ibu ada jatim, ditanyain. Kita kalau ditanyain deh. Laduni MMS multi mikronutrien, ya, diberikan kepada jatim dan ibu hamil. Kayaknya kamu aku susun ngomong ini. Kalau jatim diminumkan 2 hari sekali. Untuk ibu hamil setiap hari 1, gitu ya. Jadi kalau ada yang udah beli vitamin yang mahal-mahalnya dari dokter, mendingan kalau bisa ke puskesmas aja atau ke medikalnya. Jadi nggak usah beli, dapat gratis dari puskesmas. Untuk salah satunya vitamin pencegah stunting.
stunting itu tadi. Ngerti ya Bu ya? Sudah dapat? Oke. Jadi kalau sudah dapat tolong benar-benar dipantau dikonsumsinya ya Bu ya. Jangan dipindah ke botol yang lain karena memang tutupnya itu agak susah untuk pembukaannya. Jadi tetap ditaruh di botolnya itu tadi. Ngerti ya? Terus habis itu untuk pencegahan stunting itu diberikan kepada ibu hamil itu 11%. Itu efeknya adiknya nanti tidak stunting. Itu ya Bu ya. Tapi setelah melahirkan, sudah setelah lahir itu 68% anak itu tidak stunting. Jadi pertumbuhannya kalau kita mencegah waktu hamil itu sudah teratasi 11% pakai vitamin labili tadi. Tapi setelah lahir adiknya, ayo konsumsi banyak-banyak protein dan lemak. Ya Bu ya, itu yang dibutuhkan utama. Yang stunting tadi, ayo kita datangi, kita recall. Adiknya konsumsinya makannya sudah benar apa enggak? Oh sudah Bu, sayurnya banyak nasi sayur, tapi tidak diberikan protein dan lemak. Nah ini yang sangat dibutuhkan untuk adik-adik semuanya. Dari usianya dia mulai makan sampai dia usia 5 tahun. Itu yang tinggi harus apa Bu? Protein dan lemak. Jadi nanti ditanyain adik-adik yang stunting tadi konsumsinya maunya apa? Gitu ya. Oh ini Bu, ikan, soto sama apa? Soto dudu itu. Usia 1 bulan sampai 1 bulan kenaikan minimum 900. 1 bulan 900. 2 bulan sampai 3 bulan minimum naiknya harus 900. G. Terus usia 3 bulan, usia 4 bulan sampai 600. Usia 800, 4 bulan sampai 6 bulan 600. 800 terus 6 bulan itu 600. Terus 1 bulan 1 tahun ke atas 200. Asmani pun cinta. Bu Salini. Oke. Ada lagi yang mau memperbaiki? Ibu Saroni? Kenalan dulu Mama saya Gimana? Ibu Sarini. Jangan dong. Maju kene titik loh. Itu naiknya 800. 898 6 5 4 4 3 3 jadi nanti hafal 898 ini sesuai usianya ya, usia 1 bulan. Jadi dengan pakai tangan gini juga supaya nanti di luar kepala 898
hafal ya. Sebelah kanan saya, monggo Ibu. Tiganya sampai usia 12 bulan. Yang belakang depan saya, ayo. Kerudung hitam 8. Hafal ya. Bu, kenapa kok di usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu kok naik banyak banget ya? 898 itu sudah lumayan banyak. Kenapa? Karena memang aktivitasnya masih belum banyak. Minim toh ya. Jadi aktivitasnya belum banyak. Jadi kenaikannya juga banyak dan hanya minum ASI eksklusif saja. Cukup ASI toh, kalau ASInya miminya benar, insya Allah dia akan sehat. Gemuk juga iya, karena dia menghisapnya sampai lemaknya, gitu ya. Saya nambah dikit nggak apa-apa ya? 5 menit lagi wes. Ya. Bu, kalau pas kunjungan rumah ada, Bu ini loh ASInya saya minumin ASI, tapi kok nggak gemuk? Kenapa ya? Ada nggak? Ada. Banyak. Dan mungkin di sini cara menghisapnya dia kurang benar. Satu, ini ada putihnya ibu dan ada coklat-coklatnya ibu, namanya apa? Areola mamae. Dan bibirnya harusnya kayak gini bu, satunya ke atas doe gini, bawahnya juga harus doe. Kenapa? Ini adalah pengepang supaya asinya nanti keluar. Dan yang kedua, supaya putihnya ibunya tidak lecet. Apalagi untuk ibu muda. Biasanya putihnya itu lecet, akhirnya nggak mau memberikan asinya. Nah, karena cara pelekatannya dia tidak benar. Dan yang ketiga, yang dihisap pertama adalah pertama kalau mimi itu yang keluar apa dulu? Vitamin yang keluar itu yang bayi cek langsung, itu yang kuning-kuning namanya kolesterol. Tapi kalau yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan kan bukan kolesterol ya. Yang diminum, yang dihisap pertama adalah vitamin. Vitamin. Yang kedua kandungan protein. Terus kalau sudah, oh hari ini mimi wis kenyang, padahal payudaranya itu belum kosong. Tapi nanti pas adiknya minum lagi dipindah ke payudara yang satunya. Ini nggak boleh. Ini yang bikin anak tidak gemuk. Nah, yang sampai kosong payudaranya dihisap sampai kosong. Nanti kalau adiknya minum lagi, kasih itu mau payudara mana yang terakhir diberikan. Karena yang dihisap itu adalah lemaknya. Jadi yang pertama itu vitamin, yang kedua lemak, dan yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak. Jadi sampai benar-benar diyakinkan payudaranya itu kosong, gitu ya. Baru pindah ke payudara yang satunya. Gitu, setuju? Oke. Nanti kalau ada ibu baru melahirkan, saya boleh dijawil. Nanti kalau anaknya yang iya, tapi jawabnya yang mesra ya bu. Oh iya, kayak gitu ya. Tapi untuk kalau bisa untuk anak yang pertama atau yang kedua, yang pertamanya tidak ASI eksklusif, gitu ya. Setuju? Saya mohon bantuan ibu-ibu di sini semua. Saya ingin kelurahan Kandangan sehat semuanya, bebas stunting semuanya, dan kader-kadernya harus sehat luar biasa semuanya. Saya mau dukungannya
Jangan langsung lari ke sana, komunikasikan dulu atau sama ibu kasih keserah di sini sama Bu RW. Ayo kita kerjasama yang baik. Nanti baru kalau Mbak Rana ini dihubungi bolak-balik karena kan jiwit ya Bu ya. Puji syukur alhamdulillah karena kita telah diperkenankan kembali untuk hadir di acara paguyuban kader Kelurahan Kandangan dari RW 1 sampai dengan RW 9 yang hari ini berketepatan di Balai RW 6. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok PKK RW 6, yang saya hormati Bidan Wiwi dan Mbak-mbak dari Puskesmas, yang saya cintai dan saya sayangi semua ibu-ibu kader KSH Sekelurahan Kandangan. Ini ngapunten sangat, Bu Lurah tidak bisa rawuh karena ada acara rapat di lembaga sekolahannya di Sidoarjo dan tidak bisa ditinggal atau diwakilkan. Nah, saya mohon maaf bila di sini tadi saya belum lihat dari RW 5. Sudah rawuh RW 5. Ya Ibu, saya mohon maaf kemarin bulan kemarin paguyuban kader di RW 5 saya tidak bisa hadir, hanya Bu Lurah aja. Itu karena ada acara barengan sama acara yang pakai kebaya itu Ibu ya, dari Ibu dari Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa hadir karena mendampingi putra saya yang kedua ada acara studi banding dari sekolahan. Untuk itu tolong disampaikan kepada Mbak Wiwi, jumlahnya ada 7. Kalau itu jumlahnya seumpamanya mencapai 0 gitu nggak bisa ya Ibu ya. Jangan senyum-senyum Bu, saya butuh kepastian. Nanti laporannya itu ke Bu Lurah. Minta tolong dengan sangat saya percaya kalau jenengan semua itu sudah turun ke lapangan, laporannya juga sudah oke, isi aplikasinya itu walaupun lagi diburu waktu, nggak sempat di rumah kegiatannya banyak, tapi saya percaya kalau jenengan semua itu melaksanakannya dengan ikhlas dan dengan kesabaran yang luar biasa karena meninggalkan keluarga seperti itu. Dan untuk cake-nya alhamdulillah ada 3 di Kelurahan Kandangan. Di mana cake ini ya Ibu ya, memang dipantau terus untuk ibu hamil yang cake ini. Karena banyak yang sudah lulus ya Ibu ya. Jadi hanya tinggal 3 ini pun yang baru. Saya kira kalau sudah lulus, saya sudah senang kalau sudah dapat laporan sudah lulus semua berarti sudah ibu hamilnya sudah sehat semua. Ternyata kok ya ada embel-embelnya, ini yang baru Bu, jumlahnya ada 3. Saya pertama sudah senang, terus akhirnya ya agak sedih juga. Kasihan sama pendamping bulminya. Ibu kemarin itu ada form baru dari PKK Kota, pengisiannya untuk pendamping bumil. Seperti itu. Untuk pendamping bumil Kelurahan Kandangan tetap masih Bu Joko sama Bu Lisa. Tidak boleh mengundurkan diri. Bu Joko, Bu Kalis ya. Bu Kalis nggih Bu nggih. Saya itu sudah biasanya manggilnya Bu Joko. Jadi kalau suruh embel-embel belakangnya gitu, kalau nggak diingatkan mesti lupa. Padahal namanya bukan Bu Joko, itu namanya suami. Seperti itu. Dan Ibu ya, nanti kalau ada laporan apapun minta tolong dibantu ya Ibu untuk pendamping bumil kelurahan Bu Lisa dan Bu Joko. Karena data itu kadang-kadang mendadak. Saya terima kasih sekali, matur suwun sangat karena data yang kita peroleh itu walaupun dadak cepat
dilihat dari aplikasi itu pun sudah ada. Baik Ibu, saya tuh sebenarnya bahasnya banyak ya Bu, banyak keluh kesah yang ada di kader-kader, yang ada di KSH. Tapi ini mbak-mbak dari puskesmas juga antri, sudah tiga ibu-ibu ini yang mengantri untuk memberi pengumuman. Saya bahas tentang satu dulu aja Bu ya, satu ini pun mungkin lama. Mengenai konsumsi, saya tanya sekarang, konsumsi yang ada itu berapa? Jadi kita masih menunggu untuk kecamatan dulu. Kalau kecamatan tidak menyelenggarakan, kita takutnya nanti dianggap lancang. Kalau PKK kota sudah Ibu, hanya kecamatan yang belum. Jadi kita sesuai dengan alurnya. Ibu sudah deal ya untuk kedepannya. Ibu besar maupun anak dapat kita laksanakan bersama. Untuk selanjutnya kami mohon waktu sebentar karena belum ada Pak RW. Jadi saya mohon waktu untuk Pak RW yang persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, syukur indang, syukur kepanggian kali kula sepanjenengan. Insya Allah syukur kebaikan saking Rubito Hilir Sambiko. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ngapunten kula tengen. Kewajiban kula panjenengan itu setiap yang bermanfaat bagi orang. Monggo ditoto niat ikhlas niki sosial bisa mendatangkan segitu banyak itu kalau nggak ada ikhlas yang hati roh aku niki tinggal kelurahan gitu maka saya menikah tadi sering tulis ingkang pendengar sampaikan ngapunten aku nek bukan tengandeng dhewe padahal tebuir ngeten kula niki ngapunten nama saya Teguh Pujo Warsito Mboto Bapak Ibu. Eta bawane. Asline putih Teguh. Kula asli kula Kota Mojopahit, Budi Mojopahit. Kali ini kita bolong. Panjenengan Jakarta tadi. Padang bolong. Kula Sudah tahu cara isinya? Mungkin lupa, saya sudah tahu ya Bu. Sini itu namanya skor Bu Royati. Jadi patokannya ibu hamil semua dinilai dari sini Bu ya. Makanya tiap mungkin kalau memang belum punya, nanti kalau ke puskesmas atau waktu posyandu bisa saya bawakan kalau memang kurang. Jadi awal sekarang kan semua ibu hamil itu kan masuk ASB ya Bu. Kalau belum masuk sudah ada ibu hamil di situ kan belum disurvei kan merah ya Mas ya. Isi-isinya kan di situ ada berat ibu hamil, HPHT tahu Ibu HPHT? Hari pertama hari terakhir bukan hari yang bersih ya Bu. Jadi waktu sampai hari terakhir itu tanggal berapa? Itu keluar pertama kali. Jadi kalau tanya Ibu terus ada berat janin, tafsiran janin, seperti itu kan Bu isinya. Biasanya kalau Ibu tidak ngerti mungkin biasanya di bagian nakesnya. Jadi semua ibu hamil yang ada di wilayah Kelurahan Kandangan, terutama yang KTP Surabaya dan berdomisili KTP Benowo, harap semua dimasukkan di ASW. Paham ya Bu? Itu yang satu. Yang kedua, ibu nifas juga seperti itu. Semua ibu nifas yang ada di wilayah Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo. Kalau biasanya ada yang KTP Surabaya, tapi mungkin Kangges atau Manfaat seperti itu. Biasanya kan tarian masih seperti itu ya Bu. Nggak bisa ya. Jadi nanti kalau mungkin jenengan bisa kerjakan, disurvei aja Bu, dimasukkan. Nanti di periode berikutnya kalau nggak bisa nanti bisa ngomong ke saya atau ke Mbak Tanti ya. Nanti kita bisa bantu. Dan kembali
ibu hamil dinyatakan hamil itu skornya 2. Itu ya, skor awal ibu hamil dinyatakan dia positif hamil. Oh iya, saya positif hamil, hasil tes positifnya garisnya 2, hasil USG-nya ada kantong kehamilannya, ada calon bayinya, itu dinyatakan 2. Terus kita tinggal rentetan kasusnya sampai bingung. Seumpama anak kedua riwayat pernah yang pertama itu keguguran, Bu. Keguguran itu nilainya berarti 4. Di situ kan ada ya, Bu. Situ satu-satu poinnya satu-satu ada. Seumpama keguguran berarti 2 ditambah 4 skornya ibu hamil itu berapa, Bu? Nah, berarti paham ya? Ini yang poin 1, terlalu muda hamil kurang dari 16 tahun. Berarti skornya berapa? Ditambah awalnya 2. Berarti 6. Yang baca dulu ya, dulu. Nah, tahu ya ibu-ibu yang dulunya mungkin nggak pegang ibu hamil, mungkin pegang balita aja kan nggak tahu. Dan sekarang semuanya harus tahu ya, Bu. Jadi gitu ya. Pokoknya sekarang dilihat di sini ada. Kalau yang merah itu berarti 8, lebih dari 4. Kayak ada operasi sesar. Nah, seumpama riwayat anak pertama normal nih. Saya bahas anak ketiga. Anak pertama normal, anak kedua sesar. Berarti 2 ditambah 8 nilainya 10 seperti itu. Terus ada yang hamil terlalu tua, mungkin kayak saya umur 41 tahun hamil, berarti pernah sesar, berarti 8 ditambah 2 10 ditambah 4, berarti skor saya kalau hamil 14. Seperti itu, pokoknya awal kehamilan tetap 2 ya, Bu. Tinggal nanti kita nambahi kasusnya sesuai yang ada di sini dengan baca. Saya pernah keguguran, saya pernah perdarahan waktu hamil 3 bulan 4 bulan. Anak saya kemarin itu mungkin usia kehamilan 7 bulan dinyatakan katanya dokter hasil USG dokter itu sungsang, juga ada di sini, Bu. Jadi dengan tinggal ngisi. Terus kemarin katanya saya periksa kemarin tensi saya tinggi, juga ada di sini. Ya namanya preeklamsi itu, Bu. Ya itu seumpama. Terus pernah kemarin saya itu kejang dadak, Bu. Saya di rumah kejang-kejang, nah itu ada skornya mungkin letak lintang, letak sungsang, perdarahan kehamilan. Itu perdarahan kehamilan mungkin sudah menginjak mau persalinan. Kalau mau persalinan seumpama perkiraannya besok minggu depan, kalau keluar perdarahan normal, Bu, keluar darah normal. Tapi kalau masih muda atau sampai 8 bulan menginjak 9 keluar darah segar, itu yang bahaya. Ya, ditakutkan areanya di bawah atau namanya placenta previa, istilahnya diagnosa seperti itu. Ada yang tanyakan tak, Bu? Terlalu cepat saya kasihkan informasi. Iya. Terlalu ngerece saya. Yang ditanyakan apa ya, Bu? Mungkin yang nggak paham dari tulisan ini, dari 1 sampai 3 poin 1, 2, 3. Ada yang ditanyakan? Andi? Itu kriteria, maksudnya itu kasusnya. Kayak kasus 4 itu ya di poin 1. Maksudnya itu di Romawi 1 itu terlalu mudah hamil, itu kan skornya 4. Jadi kita bedakan yang skornya awalnya 4, sebetulnya yang kedua penyakit dalam ibu hamil, kurang darah. Itu kurang darah bukan tensinya ya, Bu, HB. Biasanya di situ kan ada HB-nya. Di buku kayaknya kan mesti ditulis HB kurang dari 10, biasanya 8. Pokoknya itu berarti nggak normal, berarti nilainya juga 4. Coba yang mau ditanyakan apa, Bu? Bego mau tanyakan. 3 bulan kehamilan mau yang skor 4, yang 3 bulan 1, 2, 3 itu
Maksudnya itu kalau hamil 1 sampai 3 bulan itu masuk trimester 1. Seumpama itu ada yang skor 4, di skor kan ada Romawi 4, tribulan. Tribulan 2, berarti 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau tribulan 3, trimester 1 atau 2 itu 7 bulan sampai 8 bulan. Selanjutnya yang ketiga, trimester 2 itu 8 sampai menginjak persalinan. Yang ditanyakan lagi mana? Sebenarnya kalau dicermati itu tinggal baca kok Bu. Tinggal baca, sebenarnya nggak sulit sih. Coba lah, jangan umpama saya ini orang Mawang ya, umpama saya ini bukan petugas, terus saya baca. Kan di sini sudah ada nilainya semua sih. Kita Bu Bidanya tadi juga bilang awal hamil aku meteng nilainya loro. Terus ibu mau ini umurnya sih 16 tahun hari itu berarti kan tinggal gitu aja kan di sini sudah ada nilai, kecuali di sini ada nilainya nih. Jangan bikin bingung. Tinggal jadi ini tuh terpeani dengan ada nilainya seperti itu. Dan bisa masuk di kriteria mana nanti Bu sampai seumpama 10. Kalau 10 ini 6 sampai 10 ini Bu. Yang bawah sendiri ada hijau, ada kuning, ada merah. Seumpama bisa melahirkan di mana? Bidan bisa, di puskesmas bisa, mau di rumah sakit pun bisa. Halo, Bu? Kalau lebih dari 10 itu kan merah. Biasanya kalau di puskesmas atau di bidan praktek swasta memang nggak bisa, biasanya dikasih rujukan. Seperti itu ya Bu. Jadi kita tinggal nilai ibu waktu kita skor ibu hamilnya, ibu ini nilainya berapa. Jadi setelah terakhir dengan bilang sama ibunya, S-nya pasti pinter-pinter sekarang Bu, sampai nilainya sekarang seumpama kayak saya sampai datangi ke rumah ibu hamil, datangi ke rumah. Sekarang kan ada satu kader KSA. Di situ pun kadang-kadang itu belum ada yang memahami di sini. Nah ini semua tugas itu semua jadi satu. Kader semua harus bisa menjalankan ini, itu semua harus bisa. Tapi di sini masih ada yang belum bisa memahami untuk ini. Jadi pesan saya sama Bu Bidan, nanti jika Bu Bidan keliling ke Posyandu, tolong disampaikan ke kader KSA-nya masing-masing supaya bisa menyatu dengan kader Posyandu. Bu Bidan jadi tolong diingatkan lagi. Jadi untuk kegiatan Posyandu semua KSA harus bisa melihat di situ. Karena saya sendiri juga punya kendala seperti ini Bu Bidan. Kader saya itu kalau kegiatan Posyandu, kadang itu ada yang jam segini. Memang kalau kader Posyandu itu buka kegiatannya kan sampai siang, karena sampai jam 12. Apalagi kalau kita langsung melakukan pengisian buku dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu jam sekian sudah resah, ingin pulang karena memang dia tidak pernah berkegiatan sampai sesiang itu. Tolong nanti disampaikan lagi ke kader-kader KSA yang mungkin belum bisa menyatu dengan kegiatan Posyandu. Itu saja Bu Bidan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kalis. Nah, untuk tadi yang Bu Kalis sampaikan, sebenarnya itu kan dari siapa ya? Dari masing-masing pribadinya KSA sendiri sebenarnya Bu. Sebenarnya kalau memang ada di tempatnya Bu Kalis itu kayak seperti disampaikan tadi, tapi kebanyakan ada semuanya itu ya wis ngikut dari dulu sing awalnya ya ikut Posyandu, ya ikut Bumantik, ya ikut PHB dan sebagainya, ya wis biasa. Kalau dulu nggak pernah ikut Posyandu, dibebani dengan kegiatan Posyandu yang 1 bulan sekali itu memang